waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan, atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Hai teman-teman, ini ayat hafalan dari Evril ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. See you next week guys, bye-bye. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Thank you, bye-bye. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. God bless you. Bye. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bye. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi ya, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Thank you, God bless you, bye.
ayat 22. Sebab tetapi jika kamu menjadi firman bukan hanya saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sunday, God bless you, bye bye. Selamat sore adik-adik, senang sekali ya. Kembali lagi dengan acara ibadah sekolah minggu Gemim Kristus Manado lewat kanal YouTube Gemim Kristus Manado dan juga radio Sumber Kasih 90,2 FM Manado. Hore! Puji Tuhan ya, kita bisa ketemu. Semuanya pasti sehat ya, amin. Pasti juga sukacita, amin. Ya adik-adik, ini bulan kasih, tentu tambah sayang sama Tuhan, tambah cinta, tambah sayang sama mama papa, teman saudara. Tentunya juga kita sayang diri kita dengan menghadirkan kasih Yesus dalam kehidupan kita, amin. Amin. Yuk kita akan mulaikan ibadah kita, siapkan diri kita ya. Duduk manis, tenang, siapkan Alkitabnya ya. Oke. Nah adik-adik, kita bersyukur Tuhan selalu baik, memberikan kita damai, memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kita menyanyi Mars Sekolah Minggu ya. Kita bangkit berdiri dengan semangat, kita menyanyi lagu ini ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah adik-adik, kita masih memuji Tuhan karena puji-pujian kepada Tuhan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Adik-adik Enci akan mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi. Kita nyanyi, yuk ayo cepatlah ke sekolah minggu, ayo semua. Dengan gerakan yang indah ya semuanya.
Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, tralalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi ya. Ya ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, tralalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya mari kita menyanyi dengan sungguh hati kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Doa ini sebagai komitmen kita untuk setia kepada Tuhan, sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami anak-anak sekolah minggu Gemim Kristus Manado bersama orang tua yang mendampingi kami. Biarlah sore yang indah ini kami mau menyanyikan pujian untuk kami naikkan di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Sebagai tanda cinta kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dalam hidup kami satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, waktu ini kami serahkan untuk beribadah, belajar firman Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua, dan mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, kami sudah siap beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Lagu KASIH, semuanya tahu ya? Semangat! KASIH
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik yang manis, siapkan diri kita untuk mendengarkan satu cerita firman Tuhan yang bagus sekali. Yuk adik-adik kita menyanyi Read the Holy Bible, Pray Every Day. Semuanya ya. Dengan gerakannya ya. Read the Holy Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Holy Bible, pray every day. If you want grow up, if you want grow up, if you want grow up, glory hallelujah. Read the Holy Bible, pray every day. If you want grow up. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini adik-adik bersama dengan Kak Christian yang mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum cerita, Kak Christian mau tanya, siapa di antara adik-adik yang sudah kangen atau rindu pergi ke sekolah atau bersekolah seperti dulu, bertemu dengan guru-guru dan juga teman-teman adik-adik? Ayo, siapa yang sudah rindu pergi ke sekolah? Nah, sekarang Kak Christian juga mau tanya, siapa di antara adik-adik yang sudah kangen atau rindu datang ke sekolah minggu di gereja, bertemu langsung dengan guru-guru sekolah minggu dan juga teman-teman di gereja? Ayo, siapa yang sudah kangen? Nah, kalau adik-adik saja sudah kangen dan rindu bertemu dengan guru-guru sekolah minggu dan juga teman-teman adik-adik. Apalagi Kak Christian. Kak Christian juga sudah rindu sekali ketemu dengan adik-adik. Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah semakin lucu dan poco-poco, atau juga ada adik-adik yang perempuan yang rambutnya semakin panjang. Wah, senang ya kalau kita bisa bertemu lagi secara langsung. Tetapi adik-adik kalau sekarang memang masih belum boleh ya adik-adik. Karena ada apa? Karena ada pandemi virus corona. Jadi untuk sekarang adik-adik harus lebih banyak ada di rumah. Belajar dari rumah, ikut sekolah minggu dari rumah, main-main di rumah. Apakah adik-adik bosan? Oh iya, tentu saja bosan sekali, iya kan? Jadi, karena adik-adik di rumah tidak ada di sini dengan Kak Christian, Kak Christian mau ajak teman-teman Kak Christian
untuk datang menemani Kak Christian di sini. Kak Christian mau hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mana? Kok nggak ada? Ayo coba sekali lagi ya. Sambil Kak Christian tutup mata kita hitung. 1, 2, 3. Hore! Akhirnya Kak Christian punya teman-teman di sini. Ayo, kalian kenalkan dulu siapa saja ini. Halo, nama aku Nari. Hai teman-teman Kak Christian juga. Hai semuanya, nama aku Nini. Hai Kak Christian juga. Hai semua. Hai semuanya. Aku namanya Hello Kitty. Miau. Namaku adalah seekor tikus. Ya, tikus aja deh. Oke. Hei teman-teman, adik-adik yang ikut sekolah minggu di rumah, mereka banyak yang sudah bosan. Mereka tidak sabar mau ke sekolah, mau ke gereja. Tapi karena pandemi, jadi ya masih belum boleh keluar-keluar. Nah, teman-teman di sini dan adik-adik di rumah, Kak Christian mau kasih tahu. Di saat-saat seperti ini, kita semua harus tetap bersabar sambil berdoa. Supaya apa? Supaya pandemi ini cepat selesai dan kita semua bisa bertemu lagi secara langsung. Jadi selain berdoa, kita harus apa adik-adik? Bersabar. Harus bersabar. Karena orang yang sabar telinganya lebar. Bukan. Maksud Kak Christian, orang yang sabar disayang oleh Tuhan Yesus. Oh ya, teman-teman di sini dan juga adik-adik di rumah, tahukah kalian dengan buah roh? Buah roh itu ada 9 rasa adik-adik. Salah satu rasa buah roh itu adalah rasa kedondong. Salah lagi kan? Maksudnya Kak Christian, salah satu rasa dari buah roh adalah kesabaran. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga di dalam Yakobus 5 ayat 7 bilang begini. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah. Jadi, kita diperintahkan untuk bersabar. Artinya, tidak suka marah-marah dan tidak suka membalas dendam kepada orang lain. Nah, adik-adik, orang-orang pada waktu itu, pada zaman Alkitab, ketika itu mereka mengalami penindasan yang berat sekali. Jadi bisa saja mereka menjadi marah dan ingin membalas dendam. Tetapi Rasul Yakobus bilang bahwa mereka harus tetap sabar. Ya, adik-adik bersabar. Bersabar sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Artinya sampai seumur hidup atau sampai kiamat kita harus terus bersabar. Oh ya, adik-adik, kalian tahu dengan yang namanya Pak Petani? Teman-teman di sini tahu enggak dengan Pak Petani? Nah, kita pasti tahu ya. Pak Petani itu ya, kalian tahu? Tahu enggak? Kalian Pak Petani, adik-adik tahu enggak? Wah, adik-adik dan teman-teman sini tunggu sebentar ya. Kak Christian mau berubah menjadi Pak Petani ya. Halo adik-adik, perkenalkan, aku Pak Petani. Oh ya, adik-adik, sebagai petani, aku adalah orang yang sabar. Karena aku sabar,
waktu aku pergi mencangkul ke sawah. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Nah, aku juga sabar waktu menunggu masa panen adik-adik, yaitu waktu padi atau tumbuh-tumbuhan yang lain itu bertumbuh dan juga berbuah. Jadi aku harus sabar adik-adik. Nah, tiap hari pagi datang ke ladang, sore datang juga ke ladang atau ke sawah. Untuk apa? Untuk semua tumbuh-tumbuhan itu aku siram dan aku beri pupuk adik-adik. Tahukah adik-adik, pernah satu kali padi dan tumbuh-tumbuhannya tidak berbuah, bahkan kering dan mati. Aku merasa sedih sekali karena rasanya selama ini apa yang aku lakukan jadi sia-sia dong. Tapi adik-adik, apakah aku lalu menyerah dan mempersalahkan Tuhan karena kasih cuaca yang jelek? Oh tentu tidak adik-adik. Tapi aku mulai lagi mengerjakannya dengan sabar dan aku berdoa supaya nanti aku akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi itulah sikap kesabaran dalam aku menjalani kehidupanku sebagai seorang petani. Oh ya, Pak Petani mau ganti baju dulu ya adik-adik ya. Sebentar. Nah, adik-adik, itulah tadi sikap yang sabar dari seorang Pak Petani. Nah, kalau adik-adik sendiri bagaimana? Apakah adik-adik selama ini jadi orang yang sabar atau tidak sabar? Suka marah-marah, suka dendam kepada adik atau kakak atau teman, egois, suka mengeluh, tidak mau bersyukur, atau adik-adik suka menang sendiri. Nah, kalau itu yang selama ini adik-adik lakukan, adik-adik harus minta ampun sama Tuhan Yesus dan mulai bertekad untuk menjadi anak Tuhan yang lebih sabar. Seperti ada lagu yang bilang begini, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo bersama-sama dengan Kak Christian. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Jadi, adik-adik dan teman-teman di sini, siapa ayo yang mau disayang Tuhan? Mau disayang Tuhan? Dan mau punya banyak teman? Kita harus menjadi apa? Menjadi orang yang sabar. Banyak-banyaklah lakukan kebaikan, banyak baca firman Tuhan, ikuti nasihat orang tua dan guru-guru, supaya kehidupan kita dipenuhi kasih dan damai sejahtera. Adik-adik, Alkitab juga memberitahu kita dalam Amsal 16 ayat 32 bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, kakak mau tanya adik-adik di rumah, pernah nonton film superhero apa? Superman? Wonder Woman? Spider-Man? Apalagi ya? Avatar? Wah, banyak juga ya adik-adik superhero-nya. Itu semua adik-adik hanya di film saja. Tapi ada juga yang pahlawan di dunia nyata adik-adik. Itulah pahlawan-pahlawan nasional. Pahlawan Imam Bonjol, Diponegoro, R.A. Kartini, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka adalah orang-orang baik yang berjuang membela yang benar dan berjuang untuk keadilan. Nah, adik-adik, kalau kita jadi orang yang sabar, kita pun dikatakan sebagai seorang pahlawan, bahkan melebihi pahlawan. Karena apa?
Karena kekuatan dari Tuhan itulah yang membuat kita terus bisa bersabar, melakukan hal yang baik, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah dan juga teman-teman di sini, juga guru-guru sekolah minggu yang ada, sebagai penutup, Kak Christian punya sebuah eksperimen atau aktivitas sederhana untuk adik-adik semua dan juga guru-guru. Nah, di sini Kak Christian punya sebuah gelas plastik berisi air. Nah, adik-adik dan teman-teman sini bisa lihat ya. Nah, juga ada satu gelas ini sereal ya atau makanan ringan. Dan ada juga sebuah ceret yang berisi air sangat banyak. Nah, adik-adik, gelas plastik ini anggaplah sebagai diri kita, adik-adik. Diri kita berisi dengan karakter-karakter yang baik. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Gelas ini ada isinya. Anggaplah ini diri kita terisi dengan karakter-karakter yang baik. Misalnya rajin buat PR, kita rajin membantu orang tua, rajin berdoa, dan ikut sekolah minggu. Nah, itu yang ada dalam diri kita. Tapi adik-adik, kadang-kadang kita masih juga punya karakter yang kurang baik. Nah, ini anggaplah karakter-karakter kita yang kurang baik nih ya. Contohnya suka bohong, suka marah-marah, egois, tidak sabar, suka memaki, jahil, cengeng kalau tidak dibelikan mainan. Nah, adik-adik, kalau dilihat karakter buruknya jadi banyak ya adik-adik ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya karakter buruk ini keluar dari diri kita adik-adik? Ya, caranya adalah air dalam ceret besar ini melambangkan hal-hal yang baik atau hal-hal rohani yang harus diisi dalam diri kita. Nah, misalnya rajin baca Alkitab, kita isi ya. Rajin berdoa, isi lagi ya. Apalagi adik-adik. Rajin ikut sekolah minggu, kita isi lagi. Kita isi semua ya. Kita harus semakin rajin dan semakin rajin adik-adik. Sampai akhirnya air ini penuh dengan dan karakter-karakter buruknya keluar adik-adik. Nah, adik-adik, kalau sudah penuh dan karakter-karakter buruknya sudah keluar, adik-adik jangan pernah berhenti untuk mengisi lagi diri kita ya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani. Nah, adik-adik jangan pernah berhenti baca Alkitab dan belajar firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk apalagi ya? Untuk pergi ke sekolah minggu. Maksudnya untuk mengikuti sekolah minggu adik-adik. Karena apa? Karena kalau kita terus dan terus diisi dengan firman Tuhan, maka bedanya dengan yang dahulu, sekarang yang keluar bukan lagi kebiasaan yang buruk lagi, tetapi yang keluar adalah hal-hal yang baik. Sehingga di sekeliling kita mendapatkan hal-hal yang baik dengan tindakan kita. Nah, kita taruh semua ya. Wah, orang-orang di sekitar kita mendapatkan berkat. Nah, adik-adik, apakah kita semakin mengerti? Kita bisa dicoba di rumah ya, aktivitas sederhana ini. Nah, yang paling penting adalah adik-adik dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, Kak Christian percaya, habis dengar firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa menjadi orang yang lebih sabar. Karena sekali lagi, Alkitab menasihatkan kita bahwa orang yang sabar disayang oleh Tuhan Yesus. Dan kita boleh jadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Amin adik-adik. Ayo adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di saat ini.
Biarlah Tuhan kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kehidupan yang baik dan penuh dengan kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur menyerahkan supaya Engkau yang boleh menolong kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati adik-adik dan juga terima kasih untuk teman-teman Kak Christian di sini yang sudah menemani Kak Christian hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa pelajaran dari cerita tadi adik-adik? Tentunya apa? Kita harus SABAR. Apa? Sabar. Iya. Seperti lagu tadi, kalau orang sabar disayang Tuhan. Pinter semuanya ya. Yuk kita nyanyi lagi satu lagu KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, benar sekali adik-adik. Kasih Yesus itu sangat indah. Adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan. Ayo, siapkan Alkitabnya ya. Yuk kita sama-sama buka di dalam Amsal 16 ayat 23. Sekali lagi, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam kitab Amsal 16 ayat 23a. Iya, sudah? Yuk sama-sama ya pakai gerakannya. Perhatikan. Amsal 16 ayat 23a. Orang yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 23. Orang yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Boleh adik-adik? Sangat mudah kan? Dan itu mendatangkan sukacita buat kita. Iya, hafal dengan baik dan benar. Tak terasa adik-adik, ibadah kita sekolah minggu hari ini akan segera berakhir. Namun kita tetap rindu masih memuji Tuhan dengan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi, Tuhan besertaku. Semuanya ya, ayo bangkit berdiri. Ayo semuanya, ikut gerakan ini ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai,
Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yesus kita adalah penuh cinta kasih terhadap kita semua. Dia selalu beserta dengan kita. Yuk kita masuk di dalam doa tutup. Mari adik-adik siapkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang sudah mengajarkan kami untuk selalu sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Hari-hari kami terasa berat, tetapi kami percaya bersama dengan kasih Yesus, kami tidak takut apapun, karena kami punya Allah yang hebat, selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Engkau terus memberikan kami sehat dan kuat, supaya kami selalu memuji Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami selalu beserta dengan keluarga kami menunjukkan cinta kami kepada Tuhan dengan selalu membaca firman dan merenungkannya siang dan malam. Jadikanlah kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setia di dalam mengikut Tuhan, walaupun suka dan duka kami selalu ikut Tuhan. Terima kasih ya Bapa, menyertai sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Kiranya minggu depan ketika ibadah skala minggu lagi, kami boleh hadir bersama-sama dan mengikutinya, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, tetap sertai kami dan ampuni akan segala dosa kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Demikianlah adik-adik acara sekolah minggu kita pada sore hari ini. Enci mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya adik-adik yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Apapun yang kita perbuat itu tidak sia-sia, karena kita berbuat kebaikan, mengikuti ibadah menunjukkan kita betapa kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan kembali berjumpa di dalam acara sekolah minggu kita minggu depan lewat GKM kanal YouTube dan juga radio Sumber Kasih 90,2 FM. Nah adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.